Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ya kita masuk lagi di materi matematika. Kali ini kita akan bertemu setiap minggu ya. Jadi tolong jangan bosan-bosan. Bismillah kita semua bisa melewati ujian ini yang nantinya semoga tetap bermanfaat bagi kalian. Oke, kita masih masuk di bab 5, masih tentang kesebangunan dan kekongruenan. Kalau kemarin kita membahas tentang bangun datar, sekarang kita akan membahas bab yang selanjutnya. Nah, hari ini akan kita bahas adalah segitiga-segitiga yang kongruen. Kalau kemarin kita membahasnya bangun datar apapun ya, yang kongruen, mau bangun datar segitiga itu juga termasuk bangun datar, ada segi empat, ada jajar genjang, dan yang lain sebagainya. Nah, sekarang kita khusus membahas tentang segitiga. Oke. Nah, syarat segitiga-segitiga yang kongruen, ingat ya, kongruen itu adalah sama. Jadi nanti ada 5 hal yang akan kita bahas tentang segitiga-segitiga yang kongruen. Apa sih ada SSS, SSDS? Nah, kita akan bahas selanjutnya. Yang pertama, ada kata SSS atau sisi. Apa maksudnya? Yaitu dua buah segitiga. Ini ya, dikatakan kongruen. Ingat, kongruen itu sama persis ukurannya. Jika ketiga pasang sisi yang bersesuaian kongruen. Jadi dua segitiga ini dikatakan kongruen jika tiga sisinya itu sama. Sama-sama. Panjangnya sama. Andaikan di sini 5 cm. Itu sama. Yang bersesuaian ini juga 5 cm. Andaikan di sini sama juga 5 cm karena segitiga sama kaki. Maka di sini juga 5 cm. Andaikan di bawah ini 10 cm, maka di bawah juga 10 cm. Intinya, melihat segitiga atau dua buah segitiga yang kongruen dengan melihat sisinya. Selama sisinya sama, dua segitiga ini dikatakan kongruen. Sekarang yang sudut sisi sudut. Jadi ada macam-macam. Kadang ada soal itu yang tidak diketahui semuanya. Kalau yang pertama tadi mungkin yang diketahui adalah sisi-sisinya. Yang kali ini yang diketahui adalah dua sudut dan satu sisi. Ada dua macam nanti ya. Jadi dia sudut, sisi, sudut. Kenapa dikatakan seperti itu? Ada dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Nih, ada dua pasang sudut ini segitiga A, ini segitiga B, contohnya seperti itu. Atau segitiga pertama dan segitiga kedua. Maka dua pasang sudut yang bersesuaian itu sama. Ada dua, di sini juga dua, besarnya sama, lalu sisinya yang menghubungkan antara dua sudut ini tadi yang diapit oleh dua sudut ini itu juga sama dengan sudut yang kedua. Sama dengan segitiga yang kedua. Besarnya sama. Sudut duanya ini sama, sisinya yang diapit oleh dua sudut ini juga sama, maka dua segitiga ini disebut segitiga yang kongruen. Oke, nanti bisa mencari informasi tambahan di sini ya. Selanjutnya, ada juga syaratnya adalah sudut-sudut sisi. Tadi sudut, sisi yang diapit oleh dua sudut. Yang ini tadi ya. Nah ini, sudut yang diapit, sisi yang diapit oleh dua sudut. Kalau yang sekarang adalah sudut-sudut sisi. Nih, sudut-sudut sisi. Jadi sisinya tidak diapit. Kita lihat teoremanya. Dua segitiga dikatakan kongruen jika pada segitiga pertama terdapat satu sisi. Satu sudut pada sisi itu sama satu sudut di depannya yang kongruen. Intinya kalau kalian menemukan segitiga, ada dua segitiga yang dia mempunyai dua sudut dan satu sisi di hadapan salah satu sudut itu sama dengan segitiga yang kedua, besarnya sama ini. Ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini.
sisinya juga sama, maka dia disebut segitiga yang kongruen. Selanjutnya ada lagi, kalau tadi sudutnya 2, kalau sekarang sisinya yang 2, 2 sisi, 1 sudut. Oke, ini contohnya, 1 sudut, 2 sisi. Nah, ini 2 sisi yang bersesuaian, kata-kata bersesuaian itu adalah seletak, letaknya sama. Walaupun dia dibalik-balik, asalkan dia panjangnya sama, letaknya sama, maka dia dikatakan sisi yang bersesuaian. Sama besar. Dan satu sudut yang diapit, nah di tengah-tengahnya sisi yang diketahui tadi, itu andaikan sama persis dengan segitiga yang kedua, juga sama sudut yang diapit itu besarnya sama, sisinya yang mengapit juga besarnya sama atau panjangnya sama, maka dia disebut 2 segitiga yang kongruen. Nah, ini khusus ya. Jadi untuk segitiga siku-siku itu khusus karena dia pasti bentuknya adalah membentuk salah satu sudutnya 90 derajat atau sudut siku-siku. Dikatakan sisi miring, nah ini sisi miring yang panjang ini ya, dan satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Maka 2 segitiga siku-siku ini dikatakan kongruen. Intinya, semua 2 segitiga dikatakan kongruen. Bangun datar apapun dikatakan kongruen jika besarnya sama. Ini tadi adalah jika yang diketahui beberapa saja, tidak semua sudut diketahui, tidak semua sisi tidak diketahui, maka kita pakai teorema-teorema yang kita bahas ini tadi. Kita ada salah satu contoh soal. Dari tadi gambarnya sama bentuknya. Ini sama kayak soal yang kemarin kan juga sudah bentuknya juga berbeda. Tapi 2 segitiga ini ABC kongruen dengan DEF. Ini sudah diketahui di dalam soal. Kita disuruh menentukan panjang EF. Di sini semua diketahui 3 sisi. Di sini hanya diberi tanda, satu sudutnya adalah X, yang ini adalah dengan tanda titik. Di sini yang bisa mengetahui atau bisa kita katakan sebagai petunjuk adalah di segitiga yang kedua, sama-sama mempunyai sudut titik dan X yang persis dengan di segitiga yang pertama. Ini menjadi petunjuk. Maka, nah ini ya penyelesaiannya ya. Saya tulis lagi tadi, gambarnya saya cantumkan lagi. Ingat kita tadi yang ditanyakan adalah panjang FE-nya. Maka kita tentukan dulu mana sih kira-kira yang sesuai sudut A yang titik ini ada di mana ya kira-kira. Titik X ini ada di mana ya. Kita ambil saja. Di sini ambil satu sisi yang kira-kira menunjukkan. Kita lihat X dan titik ini atau sudut C dan sudut A ini mengapit satu sisi yaitu CA atau AC. Nah, maka sisi yang diapit dua sudut adalah AC, maka di sini yang diapit oleh 2 sudut adalah DE. Maka DE ini besarnya adalah 6 cm. Kita disuruh mencari bukan DE, tetapi FE. Kita lihat lagi. Ternyata FE itu sama saja kalau di segitiga pertama adalah di depan sudut yang titik. Atau di depan sisi yang ada di depan sudut A, yaitu 7 cm. Maka sisi yang bersesuaian yaitu FE ini sama dengan BC, yaitu besarnya 7 cm. Mudah ya. Jadi kita selalu lihat petunjuk apa yang ada di dalam soal tersebut, walaupun ini dibolak-balik mau dibentuk seperti apa, asalkan sampean tahu, oh iki lho, ada sisinya pokoknya di depannya titik iki lho, 7. Ini kan ada di depannya titik, di depannya sudut D, sudut yang dikasih tanda titik, maka dia hasilnya adalah 7. Mudah ya. Oke. Nah, ini ya, kita tugas ada di LKS halaman 14. Latihan siswa nomor 3. Hanya satu soal saja, tetapi di situ A dan B ya. Yang pertama, kita akan disuruh
membuktikan bahwa segitiga, nah ini contoh aja ya, ini saya ambil dari Google, ini tidak sama dengan di LKS. Kalau sampean bawa LKS silakan dilihat. Di situ kita disuruh membuktikan kalau segitiganya ini, antara dua segitiga ini, kalau dikatakan ADE ini kongruen dengan BCE. Jadi segitiga yang kecil ini ya, atau bisa juga dipanjangkan juga boleh. Nah segini, jadi segitiga yang kedua, segitiga pertama melewati juga, enggak masalah. Nah kita disuruh membuktikan apakah dua segitiga ini adalah segitiga yang kongruen, buktinya seperti apa. Lalu yang kedua, sampean akan disuruh untuk menentukan panjangnya yang sama itu apa. Kalau di sini AD itu panjangnya sama dengan BC, DE sama dengan CE, DB yang panjang ini sama dengan CA, dan yang lain sebagainya. Silahkan ge. Terima kasih. Mungkin cukup untuk hari ini. Saya cukupkan dari sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.